bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi ya dengan Kak Sarah. Di sini Kakak akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Nah, di penjumlahan pecahan ini ada yang namanya penjumlahan pecahan biasa. Bagaimana ya caranya? Nah, yang pertama kita akan membahas penjumlahan pecahan yang sama memiliki penyebut sama. Pada penjumlahan pecahan biasa, jika penyebutnya sama, maka pembilangnya langsung kita jumlahkan ya adik-adik. Kita perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, tentukan hasil dari 1/3 ditambah 2/3. Nah, alternatif penyelesaiannya yaitu penjumlahan 1/3 ditambah 2/3 dapat diilustrasikan menggunakan pita pecahan sebagai berikut. Nah, 1/3 kita bikin 3 kotak, 1, 2, 3. Nah, yang bagian oranye full ini itu menyatakan bilangan 1/3. Lalu kita tambah dengan 2/3. Kita ilustrasikan lagi dengan membuat 3 kotak, 1, 2, 3. Nah, yang bagian oranye 2 ini menyatakan bagian dari 2/3. Nah, kalau misalkan kita tambahin, kita gabungin antara kotak yang atas dan kotak yang bawah, kita pindahkan si kotak ini ke sini, berarti maka akan menjadi berapa? Yaps, betul, 3/3. Akhirnya si kotak ini warnanya full ya, jadi 3/3 itu sama dengan 1. Jadi perhatikan bahwa satu objek utuh atau keseluruhan pada pita pecahan di atas tersusun dari 3 bagian yang sama ya. Oke, jadi hasil dari 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3 atau 1. Jadi satu bagian yang utuh gitu. Jadi terbukti ya bahwa penjumlahan pecahan biasa jika penyebutnya sama itu, maka kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi tidak usah menyamakan penyebutnya. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor 2. Contoh soalnya yaitu Tiffany memakan 1 potong kue. Omar memakan 2 potong kue. Jika ada 1 potong yang tersisa dan semua potongan berukuran sama, berapakah pecahan kue yang dimakan? Nah, kita jawab, kita ilustrasikan nih. Satu arsiran ini, satu bagian yang dihasil adalah kue yang dimakan Tiffany. Ada 1/4 ya, satu bagian dari 4 bagian ini. Lalu ada kue yang dimakan Omar, ada 2 ya, 2 potong kue dari 4 bagian, jadi 2/4. Nah, lalu kita jumlahkan kue yang dimakan Tiffany dan kue yang dimakan Omar. Berapa? Nah, kita ilustrasikan nih. 1 bagian Tiffany ditambah 2 bagian Omar, berarti ada berapa? Ada 3 ya, 3 bagian yang dimakan dari 4 bagian potong kue. Nah, jadi kue yang dimakan Tiffany dan Omar adalah 3/4. Jadi hasil dari 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jadi si pembilangnya langsung dijumlahkan dengan pembilangnya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah pembahasan yang kedua ini penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut tidak sama. Bagaimana caranya ya? Nah, pada penjumlahan pecahan biasa, jika penyebutnya tidak sama, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya, lalu baru bisa kita jumlahkan langsung pembilangnya. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini ya adik-adik. Yang pertama, tentukan hasil dari 2/5 ditambah 1/2. Oke, penyelesaiannya yang pertama metodenya itu adalah menyamakan penyebutnya, lalu dikali silang kedua pembilangnya, dan penyebutnya setelah itu bisa langsung dijumlahkan pembilangnya. Gimana nih caranya?
Nah, ini kan 2/5 ditambah 1/2. Kita kali silang si pembilang dan penyebutnya, ya, 2 kali 2, 5 kali 1. Nah, jadi lalu kita kalikan si penyebutnya nih ya, 5 dikali 2, terus yang posisi pembilangnya kita kalikan 2 kali 2, 5 kali 1. Nah, berapa? 2 kali 2, 4. 5 kali 1, 5. 5 dikali 2, 10. Jadi 4 ditambah 5, 9. 10-nya karena sudah sama, jadi kita tidak usah lagi merubahnya. Jadi hasilnya adalah 9/10. Nah, lalu ada juga metode yang kedua, yaitu menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari kedua penyebutnya. Lalu KPK dari 5 dan 2 ada berapa? Seperti yang sudah adik-adik ketahui di video pembelajaran minggu-minggu kemarin membahas tentang KPK dan FEB, itu adik-adik sudah mengerti ya. Jadi KPK dari 5 dan 2 adalah berapa? 10. Lalu si penyebut yang baru dibagi kedua penyebut yang lama, setelah itu dikali kedua pembilangnya. Selanjutnya baru bisa kita langsung jumlahkan pembilangnya. Bagaimana nih caranya? Nah, kita tulis 2/5 ditambah 1/2. Lalu si 5/2 ini kita 5 dan 2 dicari KPK-nya, dijadikan penyebutnya jadi 10. Nah, lalu 10 kita bagi 5 dikali 2 ditambah 10 dibagi 2 dikali 1. Nah, berapa hasilnya? 10 dibagi 5, 2 dikali 2, lalu ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 5 dikali 1. Hasilnya berapa? 2 kali 2, 4, 5 dikali 1, 5. Jadi 9/10. Nah, ini metode yang kedua. Selanjutnya kita ke metode yang ketiga, adalah setelah menyamakan penyebutnya, maka pembilangnya juga harus diubah sesuai dengan konsep pecahan senilai. Jika penyebutnya dikali X, maka pembilangnya juga dikali X. Seperti contoh di atas, kita tulis lagi 2/5 ditambah 1/2 sama dengan si 2/5 kita rubah menjadi pecahan senilai menjadi 4/10 ya. Jadi 2 dikali 2, 5 dikali 2. Lalu si 1/2 kita rubah menjadi pecahan senilai sama dengan itu 5/10. Jadi 1 dikali 5, 2 dikali 5. Nah, ini kan udah sama nih ya. 4/10 dijumlahkan dengan 5/10. Nah, karena sudah sama, kita langsung jumlahkan saja si pembilangnya. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi jawabannya 9/10. Nah, dari ketiga metode ini adik-adik bebas nih mau milih yang mana aja. Mau yang pertama, mau yang kedua, maupun yang ketiga, itu sama saja. Nah, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya yang nomor 2, yaitu ibu berbelanja di pasar membeli 3/5 kg bawang merah, 1/2 kg bawang putih, 1/4 kg minyak goreng. Berat seluruh belanjaan ibu adalah, nah, kita diilustrasikan bawang merah, bawang putih, minyak goreng. Bawang merahnya itu 3/5 kg, bawang putihnya 1/2 kg, minyak gorengnya 1/4 kg. Untuk penyelesaian soal yang nomor 2 ini, kakak akan mencoba metode yang kedua, yaitu menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari kedua penyebutnya. Lalu penyebut yang baru kita bagi dengan kedua penyebut yang lama. Setelah itu kita kali ke kedua pembilangnya. Lalu setelah itu baru kita bisa langsung jumlahkan si pembilangnya. Nah, kita tulis di sini 3/5 ditambah 1/2 ditambah 1/4 sama dengan kita cari KPK dari 5, 2, dan 4. Setelah kita cari, ternyata KPK-nya adalah 20. Nah, lalu si 20 kita bagi ke penyebut yang pertama, itu 20 dibagi 5
dikalikan pembilang yang di atasnya 3 ya. Lalu dijumlahkan 20 dibagi 2 dikali 1. 20 dibagi 4 dikali 1. Nah, kita jumlahkan hasilnya 20 dibagi 5 4 dikali 3, terus ditambah 20 dibagi 2 10 dikali 1 ditambah 20 dibagi 4 sama dengan 5 dikali 1. Lalu kita teruskan 4 dikali 3 12, 10 dikali 1 10, 5 dikali 1 5 sama dengan 12 ditambah 10 ditambah 5 27. Jadi hasilnya adalah 27 per 20. Nah, ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Berapa? Jadi 1 7 per 20. Nah, lanjut kita ke yang pembahasan ketiga adalah penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, pada penjumlahan pecahan biasa dan bilangan bulat, proses penyelesaiannya berbeda, tidak seperti yang sebelumnya. Nah, kita lihat ya contoh di bawah ini. Tentukan nilai dari 1/2 ditambah 2. Nah, penjumlahan pecahan dengan bilangan bulat, terlebih dahulu kita rubah bilangan bulat menjadi pecahan yang penyebutnya sama dengan pecahan yang ada di depannya, dan si pembilangnya dibagi penyebut, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Nah, jadi dengan kata sederhana kita rubah nih si bilangan bulatnya itu dengan pecahan senilai. Jadi apabila si pecahan senilai ini dibagi dengan si pembilang dibagi dengan penyebut adalah bilangan bulat itu sendiri. Nah, kita selesaikan 1/2 ditambah 4/2 sama dengan, kita rubah dulu si 2-nya menjadi pecahan senilai jadi 4/2. Lalu kita jumlahkan 1/2 ditambah 2 jadinya 1/2 ditambah 4/2. 1/2 ditambah 4/2 kan ini si penyebutnya sudah sama ya. Lalu kita jumlahkan pembilangnya jadi 1 tambah 4 sama dengan 5. 5/2. Kita rubah nih jadi pecahan campuran ya. Bisa ya. Jadi rubah pecahan campuran adalah 2 1/2. Nah, jadi ingat ya adik-adik, kalau misalkan penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan biasa ini bisa langsung kita jumlahkan si bilangan bulat dengan pecahannya ya. Ini kan 2 ditambah 1/2 itu hasilnya 2 1/2. Berarti kan bisa saja kita langsung jumlahkan si bilangan bulat dengan pecahannya. Tuh. Jadi nilai dari 1/2 ditambah 2 sama dengan 2 1/2. Oke, selanjutnya yang nomor 2 adalah Budi dan Andi memiliki tali yang masing-masing panjangnya 2 meter dan 3 meter. Jika kedua tali tersebut disambung, berapa panjang tali mereka berdua? Nah, ini adalah ilustrasi panjang dari tali milik Budi 2 meter, lalu ini 3/4 meter tali milik Andi. Nah, jika penjumlahan pecahan dengan bilangan bulat, maka terlebih dahulu kita rubah si bilangan bulat menjadi pecahan yang penyebutnya sama dengan pecahan yang ada di depannya. Dan jika pembilangan dibagi penyebut, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Jadi sama seperti contoh yang nomor 1 tadi, kita rubah dulu si bilangan bulat menjadi pecahan senilai itu. Nah, kita rubah penyelesaiannya. Si 2 ini kita ganti menjadi 8/4, lalu ditambahkan dengan 3/4. Nah, kan sudah sama nih si penyebutnya. Jadi kita langsung jumlahkan saja si pembilangnya. 8 ditambah 3 sama dengan 11
per 4. Nah, lalu 11 per 4 kita rubah ke pecahan campuran. Jadi 2, 3 per 4. Oke. Jadi kesimpulannya adalah panjang tali Budi dan Andi adalah 2 ditambah 3 per 4 sama dengan 2, 3 per 4. Oke, baik. Selanjutnya kita ke penjumlahan pecahan campuran. Nah, tadi kan adik-adik sudah belajar ya penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, berpenyebut tidak sama, dan penjumlahan pecahan dengan bilangan bulat. Sekarang kita ke penjumlahan campuran. Nah, subtopik yang pertama yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, kakak soal di sini Tyler dan Katie membuka warung limun untuk mengumpulkan uang. Mereka akan menyumbangkan 3/10 dari keuntungannya ke perpustakaan sekolah, 4/10 ke penampungan hewan, dan 2/7 ke panti asuhan. Mereka menyimpan sisanya untuk membeli bahan-bahan proyek berikutnya. Berapakah pecahan keuntungan yang akan disumbangkan Tyler dan Katie? Nah, kita ilustrasikan. Ini 3/10 disumbangkan ke perpustakaan sekolah, lalu 4/10 disumbangkan ke penampungan hewan, lalu 2/7 disumbangkan ke panti asuhan. Nah, langkah pertama yaitu kita ubah si pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, si 3/10 kita ubah menjadi 33 per 10, karena di sini kan 3 dikali 10 adalah 30 ditambah 3. Lalu 4/10 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 4 dikali 10 ditambah 1 sama dengan 41 per 10. Lalu 2/7 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali 10 ditambah 7 adalah 27 per 10. Lalu jumlahkan ketiga pecahan campuran yang sudah dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, kita jumlahin nih semuanya. Jadi 33/10 ditambah 41/10 ditambah 27/10 sama dengan 101 ya, 101 per 10. Nah, kita rubah ke pecahan campuran, jadinya 10 1 per 10. Oke. Lalu yang kedua, soalnya adalah ibu membeli 5/8 kg jagung di pasar. Ayah membawa 3/1/4 kg jagung yang dipetik dari kebun, dan kakek juga membawa dari kebun 4/2/3 kg. Jagung-jagung itu akan digunakan untuk membuat popcorn. Jumlah semua jagung yang terkumpul adalah titik-titik kilogram. Nah, mari kita selesaikan kali ini. Langkah pertama, pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, si 5/8 kita rubah menjadi 53/8 ya, karena 6 dikali 8 adalah 48 ditambah 5 sama dengan 53 ya, jadi 53/8. Lalu 31/4, 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 1 jadi 13/4. Lalu 42/3, 4 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 14/3 ya. Nah, lalu langkah kedua, jumlahkan pecahan campuran yang sudah diubah menjadi pecahan biasa nih adik-adik. Nah, kita jumlahin semuanya. Jadi 53/8 ditambah 13/4 ditambah 14/3 sama dengan, kakak pakai metode yang kedua tadi, yang kita cari KPK-nya, lalu kita bagi si penyebutnya, lalu kita kalikan dengan pembilangnya. KPK dari 8, 4, dan 3 kita peroleh 24, lalu 24 dibagi 8 dikali 53 dijumlah 24 dibagi 4 dikali 13 dijumlah 24 dibagi 3
dikali 14 sama dengan 24 dibagi 8, 3. 3 dikali 53 ditambah 24 dibagi 4, 6 ya, dikali 13 ditambah 24 dibagi 3, 8 dikali 14. Berapa hasilnya? 3 dikali 53 ditambah 6 dikali 13 ditambah 8 dikali 14. 3 dikali 53 159. 6 dikali 13 78. 8 dikali 14 112. Nah, di sini langsung kita jumlahin aja nih si pembilangnya. 159 ditambah 78 ditambah 112 sama dengan 349 per 24. Lalu kita rubah ke pecahan campuran. Jadi 14 13 per 24 ya. Jadi jumlah semua jagung yang terkumpul adalah 14 13 per 24 kg. Oke, baik. Mudah bukan? Kita ke pembahasan berikutnya ya. Yang nomor 2 yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa dan bilangan bulat. Lalu yang contoh soalnya, yang pertama, Pak Danu membeli pipa untuk membuat saluran air sepanjang 7/8 meter. Di rumah masih ada sisa pipa sepanjang 21/4 meter. Panjang pipa yang dimiliki Pak Danu seluruhnya adalah, kita lakukan penyelesaiannya, yaitu yang langkah pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kita rubah si 21/4 menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 1 9. Jadi 21/4 sama dengan 9/4. Lalu langkah yang kedua, kita jumlahkan nih pecahan biasa dengan pecahan campuran yang sudah diubah menjadi pecahan biasa. Kita jumlahkan 7/8 ditambah 9/4 ya, yang sudah dirubah. Nah, kita pakai cara yang metode pertama. Masih ingat? Yaitu kita kalikan si penyebutnya, lalu kita kali silang antara penyebut dengan pembilang dan penyebut dan pembilang di seberangnya. Kita kalikan dulu si penyebutnya. 8 dikali 4 32. Nah, 7 kita kalikan 4, 8 kita kalikan 9. 7 dikali 4 28. 9 dikali 8 72. Si penyebutnya kan sudah sama ya, jadi kita langsung jumlahkan saja nih si pembilangnya. 38 ditambah 72 sama dengan 100. Jadi si 100 per 32 ini kita sederhanakan. Kita bagi 4, jadi 100 dibagi 4 25. 32 dibagi 4 8. Jadi 25/8 kita rubah lagi menjadi pecahan campuran. Jadinya 31/8. Nah, kesimpulannya adalah jadi panjang pipa yang dimiliki Pak Danu adalah 31/8 meter. Oke. Lalu kita ke contoh soal yang nomor 2. Ani membeli beras 2 kg, kemudian ia membeli beras lagi 1/4 kg. Berat beras yang dimiliki Ani adalah titik-titik kilogram. Mari kita selesaikan. Langkah pertama, bilangan bulat diubah menjadi pecahan senilai. Nah, 2 ini senilai dengan 8/4 ya adik-adik, karena kan 8 dibagi 4 itu 2 ya. Lalu langkah kedua, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 31/4 diubah menjadi pecahan biasa, jadinya 3 dikali 4 12 ditambah 1 13/4. Oke. Selanjutnya, jumlahkan bilangan bulat dengan pecahan campuran yang sudah diubah menjadi pecahan senilai dan pecahan biasa. Nah, kita jumlahkan 8/4 ditambah 13/4.
karena penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung jumlahkan saja sih pembilangnya. 8 ditambah 13 sama dengan 21. Kita rubah lagi ke pecahan campuran. Jadinya 5 1/4 ya. 5 dikali 4 20 ditambah 1 21. Oke. Jadi beras yang dimiliki Ani adalah 2 ditambah 3 1/4 sama dengan 5 1/4. Nah, selanjutnya kita ke penjumlahan pecahan desimal dan persen. Bagaimana caranya ya? Nah, yang pertama kita lihat contoh soal ini. Pada suatu hari, Ivan mengendarai sepedanya dan pergi ke pasar membeli tepung sebanyak 4,25 kg dan 3/4 kg gula. Berapa kilogram total belanjaan Ivan? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu kita ubah bentuk 4,25 menjadi pecahan biasa. 4,25 kita rubah menjadi pecahan biasa yaitu 425/100. Ingat ya, jadi sesuai dengan angka yang ada di belakang komanya. Kalau di belakang komanya ada 1 berarti dia per 10. Kalau di belakang komanya 2 per 100. Kalau di belakang komanya 3 berarti per 1000 sampai selanjutnya. Langkah kedua, ubah bentuk 3/4 menjadi pecahan senilai dengan bentuk pecahan di atas. Nah, kita rubah si 3/4 menjadi penyebutnya itu 100 ya, kita samain sama yang di atas. Nah, gimana caranya? Kalau 100 berarti kita kalikan 4 dikali 25 ya. Berarti atas juga dikali 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. Oke. Nah, selanjutnya jumlahkan bentuk desimal dan pecahan biasa yang sudah dirubah menjadi bentuk pecahan. Ya. Kita jumlahkan 425/100 ditambah 75/100 sama dengan 500/100. Nah, 500/100 ini hasilnya adalah 5 ya. 500 dibagi 100 sama dengan 5. Jadi, total belanjaan Ivan adalah sebanyak 5 kg. Oke. Kita ke contoh soal selanjutnya. Tentukan nilai dari 30% ditambah 3/4 ditambah 0,35. Berapa ya kira-kira? Nah, langkah pertama, ubah dulu bentuk 30% menjadi pecahan biasa nih adik-adik. 30% kan sama saja 30/100 ya. Lalu kita sederhanakan 30/100 menjadi 3/10. Oke. Langkah kedua, ubah bentuk 0,35 menjadi pecahan biasa. Ingat ya, 0,35 ini angka di belakang komanya ada 2, berarti per 100 nih. Jadi 35/100. Kita sederhanakan menjadi dibagi 5, 35 dibagi 5, 7, 100 dibagi 5, 20. Lalu selanjutnya jumlahkan semua bilangan pecahan biasa. Kita jumlahkan 3/10 ditambah 3/4 ditambah 7/20. Nah, ini kan penyebutnya tidak sama ya, maka kita akan samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan metode yang kedua yang tadi kakak sebutkan itu. Metode yang kedua dengan mencari dulu KPK dari ketiga penyebut ini, lalu dikalikan dibagi dengan penyebut lama dikali selanjutnya dengan si pembilangnya. Baru kita jumlahkan semuanya nih si pembilangnya. 10, 4, dan 20 jika kita cari KPK-nya berapa? Ya, adik-adik bisa hitung sendiri di kertas atau di buku. Nah, kita peroleh hasilnya 20 nih. Nah, lalu 20 kita bagi dengan pembilang yang lama. 20 dibagi 10 dikali 3 ditambah 20 dibagi 4 dikali 3. 20 dibagi 20 dikali 7. Oke, lalu kita selesaikan. 20 dibagi 10, 2 dikali 3 ditambah 20 dibagi 4 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 20 dibagi 20 sama dengan 1 dikali 7.
Nah, 2 dikali 3, 6. 5 dikali 3, 15. 1 dikali 7, 7. 6 ditambah 15 ditambah 7 sama dengan 28. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama, jadi langsung kita tulis saja. 28 per 20 dirubah ke pecahan campuran menjadi 1, 8 per 20. Oke, baik, mungkin cukup sekian ya pembahasan yang dapat kakak sampaikan tentang penjumlahan pecahan. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa dimengerti oleh adik-adik, lalu adik-adik juga bisa mencobanya di rumah supaya lebih mengerti dan lebih paham tentang materi ini. Nah, pembahasan selanjutnya tentang pengurangan pecahan akan disampaikan oleh teman kakak. Halo adik-adik, nah seperti kata Kak Saleh tadi, kita akan lanjutkan ke pengurangan pecahan. Nah, gimana tadi belajar bersama Kak Sarahnya? Mudah kan? Nah, kita mau operasikan pecahan tadi penjumlahan. Sekarang kita lanjutkan ke pengurangan pecahan. Masih semangat? Harus dong, harus semangat ya. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengurangan bilangan pecahan biasa yang berpenyebut sama. Nah, mengurangkan pecahan yang telah sama penyebutnya, operasi pengurangannya hanya dengan mengurangi pembilangannya. Sama seperti penjumlahan tadi, kita tinggal tambahkan saja, kita tinggal kurangkan saja pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Nih, kakak punya soal nih. 5 per 8 dikurangi 2 per 8. Berapa ya hasilnya? Nah, penyelesaian. Kita punya nih 5 per 8. Ini kita bagi 8 ya bagiannya. Nah, kita arsir nih 5 bagiannya. Maka ini yang disebut 5 per 8. Kalau kita ilustrasikan ke dalam gambar lingkaran. Nah, kita masukkan lagi soalnya dikurangi 2 per 8. Nah, bagaimana ini menghitungnya? Kurangi bilangan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Ini 5 per 8 penyebutnya 8. Kita kurangkan ke 2 per 8 penyebutnya 8. Penyebutnya sudah sama-sama 8. Nah, kita tinggal operasikan pembilangnya. Sementara penyebutnya sama ya, tetap 8. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3 per 8. Mudah kan? Yuk kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, yang kedua adalah pengurangan bilangan pecahan biasa berpenyebut berbeda. Kalau yang tadi penyebutnya sama, jadi kita tinggal operasikan pembilangnya. Nah, mengurangkan pecahan yang tidak sama penyebutnya, terlebih dulu harus disamakan penyebutnya, karena pecahan tidak bisa dikurangi apabila penyebutnya tidak sama. Nah, kita terapkan ke soal. Kakak punya 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Berapa ya hasilnya? Nah, ini kakak punya 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Nah, yang pertama adalah ubahlah menjadi pecahan yang berpenyebut sama. Nah, ini kan 1 per 2 sama 1 per 3 penyebutnya beda nih, yang ini 2, yang ini 3. Kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari dua bilangan penyebutnya. Nah, KPK, apa nih KPK? Yang kemarin adik-adik sudah belajar. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dan KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Maka ke langkah selanjutnya kita ubah dulu bentuk 1 per 2. Bentuknya adalah 3 per 6. Dari mana 3 per 6? Jadi apabila penyebut dikalikan suatu bilangan, maka pembilang pun dikalikan pada bilangan yang sama. Nah, 2 ini dikalikan berapa nih? Biar jadi 6. Biar jadi sesuai KPK-nya tadi. Nah,
2 ini dikalikan dengan 3. Maka kalau 2 dikalikan dengan 3 menghasilkan, kita kalikan juga pembilangnya dengan bilangan yang sama, yaitu 1 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 3. Maka kita dapat bentuk yang sudah sama nih. Pembilangnya 6 dengan penyebutnya 6 dengan pembilang 3 untuk 1/2. Hal yang sama juga kita lakukan ke 1/3-nya. Nah, 1/3 nih, kalau penyebutnya 6, pembilangnya berapa ya? Nah, ini sama kayak yang tadi. Penyebut dikalikan pada suatu bilangan, maka pembilang itu dikalikan pada bilangan yang sama. Jadi 3 dikali berapa nih? Hasilnya 6. Dikalikan berapa? Dikalikan 2. Jadi pembilangnya juga sama, dikalikan 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. Seperti itu. Jadi kita dapat nih bentuk pecahan yang penyebutnya sudah sama. Nah, sama-sama 6 nih. Maka selanjutnya sama seperti tadi soal yang awal. Apabila sudah mendapatkan hasil dari perkalian, maka kurangilah pembilangnya. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama nih. Kita tinggal kurangkan saja pembilangnya. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi 1/6. Yuk lanjut ke materi selanjutnya. Kita fokus ya. Pengurangan bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, ini mudah juga nih. Kita hanya harus ingat konsep awalnya. Mengurangkan bilangan bulat dengan pecahan biasa adalah dengan mengubah bilangan bulat menjadi bentuk pecahan, disamakan dengan penyebut pecahan yang akan dikurangkan. Misalnya, 1 nih kita ubah menjadi 2/2, 3/3, 4/4, dan lainnya. Nah, ini punya nilainya sama nih, 1 dengan 2/2, 3/3, 4/4, ini sama saja, nilainya adalah 1. Ini kita samakan nih dengan bentuk pecahan yang akan dioperasikan dengan bilangan satunya. Yuk, biar paham, kita langsung ke contoh. Contoh soal kakak punya 1 dikurangi 1/4. Bagaimana nih menghitungnya? Nah, 1 nih. 1 adalah kita gambarkan dengan 1 lingkaran penuh yang tidak punya bagian apa-apa di dalamnya. Nah, itu 1. Dikurangi 1/4. 1/4 digambarkan dengan lingkaran yang kita bagi 4 dan kita arsir 1 bagiannya. Maka ini menunjukkan 1/4. Nah, langkah yang pertama adalah ubahlah bilangan 1 ke dalam bentuk pecahan menjadi 4/4. Wah, Kak, kenapa harus 4/4? Tadi di contoh ada 2/2, 3/3. Nah, Kakak ingatkan lagi, jadi bentuk pecahannya itu harus disamakan dengan bentuk pecahan itu harus menyesuaikan dengan penyebut dari bilangan yang dioperasikan dengan 1 tersebut. Nah, karena 1 ini beroperasi dengan 1/4, maka kita samakan penyebutnya 4, maka jadi 1 berubah menjadi 4/4. Nah, jadi 4/4. Ini ya. Ini sama-sama saja kan? 1 lingkaran penuh yang semuanya ditandai, mau dibagi berapapun, karena semua bagiannya ditandai, maka itu adalah 1. Dikurangi 1/4. Nah, 1/4-nya nggak perlu diubah lagi, karena penyebutnya sudah sama. Maka apa langkah selanjutnya nih, Kak? Nah, tinggal kita kurangkan bilangan pembilangnya, karena penyebutnya sudah sama-sama 4, kita kurangkan langsung saja pembilangnya. Jadi, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, ini semua bagian ini kita kurangkan 1 bagian dan tinggal tersisa 3 bagian. Mudah kan? Yuk lanjut ke materi keempat. Pengurangan bilangan pecahan campuran yang berpenyebut sama. Maka apa nih bilangan pecahan campuran?
Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli dan bilangan pecahan seperti berikut. Contohnya adalah 2, 1 per 2, 5 per 12, dan 1, 3 per 5. Ini adalah pecahan campuran ya namanya. Untuk dioperasikan, pecahan campuran dapat diubah ke pecahan biasa. Bagaimana nih Kak mengubahnya? Kita langsung saja ya ke soal agar mengerti konsepnya. Kita punya soal nih, 2 per 3 dikurangi 4 per 3. Soalnya kita tulis lagi. Langkah yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, yang mana nih pecahan campurannya? Yang ini, yang mengandung bilangan asli dengan bilangan pecahan. Kita ubah agar bentuknya sama dengan bilangan pecahan biasa. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah ini, hasilnya adalah 8 per 3. Kak, dari mana 8 per 3? Nah, perhatikan ya. Jadi, 3 ini adalah penyebut, kita kalikan ke bilangan aslinya. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 kita tambahkan ke pembilang. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Seperti itu ya cara cepatnya. Jadi kita kalikan saja penyebut dengan bilangan aslinya, lalu kita tambahkan ke pembilang. Setelah itu kita dapat nih bentuk pecahan biasa dari pecahan campurannya. Maka kita langsung operasikan dengan 4 per 3 karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung operasikan saja pembilangnya. Jadi 8 per 3 dikurangi 4 per 3, 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4 per 3. Mudah kan? Hasil dari pengurangan pecahan kemudian disederhanakan. Karena ini pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka ini bisa kita sederhanakan. Jadi 1 per 3. Mudah kan? Kita lanjut ke pembahasan yang kelima. Pengurangan bilangan pecahan campuran yang memiliki penyebut berbeda. Nah ini juga kalau adik-adik tahu konsep dasarnya ini akan mudah. Nah, adik sudah mempelajari cara mengubah pecahan campuran, juga cara mengubah penyebut, maka ini tinggal digabungkan saja. Operasi pecahan campuran berpenyebut beda sama saja dengan yang senilai atau berpenyebut sama. Bedanya, setelah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita juga harus menyamakan penyebut pecahan. Kita langsung ke soal ya. Nah, kita punya 2, 1 per 5. Dikurangi 4 per 10. Nah ini pecahan campuran, ini pecahan biasa, dan penyebutnya beda nih, yang satu 5, yang satu 10. Nah, bagaimana Kak menghitungnya? Kita hitung sama-sama ya. Nah, kita tulis lagi soalnya. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang tadi ya, 2, 1 per 5, kita ubah menjadi, nah ini 5-nya kita kalikan ke 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Kita tambahkan ke pembilangnya. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi hasilnya adalah 11 per 5. Kita kurangkan dengan 4 per 10. Seperti soalnya ya. Nah, ini penyebutnya masih beda nih. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ubahlah kedua pecahan menjadi pecahan yang sama penyebutnya. Bagaimana caranya? Nah, ingat soal-soal yang tadi ya, konsepnya tadi, kita ubah dulu penyebutnya. Nah, ini KPK-nya berapa? 5 sama 10. KPK-nya adalah 10. Jadi, kita ubah 11 per 5 menjadi 22 per 10. Dari mana 22? Maaf, dari mana 22? Itu kan tadi KPK-nya 10 nih, kita jadikan penyebut. Nah, 10 dibagi 5 adalah 2. Nah,
23 kita kalikan dengan 11, maka hasilnya adalah 2/2 untuk penggilaan. Karena 4/10 sudah sama nih, penyebutnya 10 sama dengan KPK-nya, maka kita samakan saja ya, tidak perlu diubah. Setelah penyebutnya sama, 10 nih, ini 10, ini 10, penyebutnya sama, lakukan pengulangan pecahan, seperti pecahan biasa. 22 dikurangi 4, sama dengan 18/10. Nah, ini sudah selesai sebenarnya, tetapi bentuk ini masih bisa disederhanakan menjadi 8/10. Nah, itu tadi ya konsep-konsep dasar dari pengurangan pecahan. Kita lanjutkan ke soal cerita. Nah, kenapa Kak kita harus lanjutkan ke soal cerita? Nah, soal cerita ini sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di mana kita akan menemukan kejadian yang memerlukan pengurangan pecahan. Contoh soal cerita. Nah, Cynthia membeli gula pasir sebanyak 1/2 kilogram. Nah, ini bentuknya adalah pecahan campuran. Tapi di tengah jalan gulanya tumpah sebanyak 1/4 kilogram. Berapakah banyak gula pasir Cynthia yang tersisa? Berapa ya? Kita hitung sama-sama yuk. Nah, penyelesaian. Kita tulis dulu diketahuinya. Nah, untuk apa menulis diketahui? Agar kita mengetahui elemen-elemen dari soal mana yang penting dan berguna untuk operasi pengurangan pecahan yang akan kita lakukan. Kita tulis gula mula-mula 1/2 kilogram. Kan Cynthia membeli gula pasir sebanyak 1/2 kilogram. Kita tulis gula mula-mulanya adalah 1/2 kilogram. Nah, gula tumpah di jalan nih. Tadi berapa? 1/4 kilogram. Nah, setelah kita menuliskan semua yang diketahui, maka kita lanjutkan ke ditanyakan. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak gula yang tersisa. Berapa nih banyak gula yang tersisa dari gula pasir Cynthia? Kita hitung bareng-bareng dijawab. Nah, kita tulis yang tadi diketahuinya adalah gula mula-mula 1/2. Jadi 1/2 dikurangi gula yang tumpah 1/4. Ini jadi bentuk soalnya seperti ini. 1/2 dikurangi 1/4. Nah, kita ubah dulu. Kenapa jadi 3/2? Nah, ingat tadi ya, sebelum mengoperasikan ini adalah bentuknya beda. Ini pecahan campuran, ini pecahan biasa. Kita ubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, 1/2 kita ubah menjadi 3/2. Dari mana 3/2? Nah, ingat-ingat lagi ya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara cepatnya kita tinggal kalikan saja penyebut dengan bilangan hasilnya. 2 dikali 1 adalah 2. Kita tambahkan ke pembilangnya. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Mudah kan? Nah, jadi 1/2 sama dengan 3/2. Nah, dikurangi 1/4. Ini nggak perlu kita ubah lagi ya, karena bentuknya sudah pecahan biasa. Nah, udah ya, kita sudah dapat bentuk pecahan biasa untuk keduanya. Ayo kita langsung ulangkan saja. Tidak bisa. Perhatikan lagi ya, karena ini penyebutnya ternyata berbeda. Jadi 3/2 penyebutnya adalah 2. 4 penyebutnya 4. Ini penyebutnya beda loh. Nah, sebelum dioperasikan, ingat-ingat lagi ya, penyebutnya harus sama. Maka kita ubah dulu bilangan pecahan-pecahan ini agar penyebutnya sama. Nah, cara menyamakan penyebut tadi bagaimana ya? Kita cari dulu KPK dari penyebutnya. 2 dan 4. Berapa ya KPK-nya? Ayo, berapa? Kita dapat KPK-nya adalah 4. Maka kita langsung tuliskan nih. 4 kan KPK-nya. Nah,
kita dapat 6 per 4 untuk 32. Dari mana? Nah, kembali lagi. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2 dikalikan 3, hasilnya 6. Itu ya. Ingat-ingat lagi setiap konsep-konsepnya. Nah, untuk 1 per 4 kita nggak perlu ubah lagi pembilangnya ya, karena udah sama, penyebutnya 4. Nah, ini udah sama nih, penyebutnya 4. Kita tinggal kurangkan saja, ya, karena penyebutnya sudah sama. Jadi 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi 5 per 4. Ini ada hasilnya 5 per 4. Ini sudah selesai? Sudah. Tapi kalau mau disederhanakan lagi, bisa. Jadi, karena pembilangnya lebih besar nih dari penyebutnya, maka ini bisa disederhanakan jadi 1 per 4. Itu. Nah, ini contoh dari soal cerita. Maka, jadi banyaknya gula Cynthia yang tersisa adalah 1 per 4 kilogram. Jadi ini adalah hasil dari pengurangan soal cerita. Nah, seperti itu ya adik-adik untuk pengurangan pecahan. Nah, adik-adik, agar lebih menguasai konsep dan penerapan dari penjumlahan dan pengurangan pecahan, adik-adik harus sering latihan di rumah ya. Lakukan latihan berulang untuk soal-soal penjumlahan dan pengurangan pecahan, supaya adik-adik lebih mengerti nih konsep dan penerapan dari penjumlahan dan pengurangan pecahan agar bisa menerapkan konsep-konsep tersebut di kehidupan sehari-hari. Jangan berhenti belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah menonton dan menyimak videonya. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.